Harga emas dunia melonjak lebih dari 2% setelah data Ketenagakerjaan Amerika Serikat tercatat lebih lemah dari perkiraan. Kondisi ini memunculkan harapan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga. Pelemahan nilai dolar juga membuat harga emas semakin menarik bagi investor. Selain itu, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan The Fed dan perkembangan situasi global yang dinilai dapat memengaruhi pergerakan harga emas ke depan. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan CNG merah putih sebagai pengganti LPG 3 kg atau gas melon. Rencananya tabung akan mulai diproduksi pada bulan Juli. Tabung CNG atau Compressed Natural Gas bernama CNG merah putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kg atau gas melon. Gas baru ini diklaim jauh lebih ekonomis karena 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG konvensional. Selain itu, gas ini memiliki sistem plug and play yang langsung dapat digunakan sehingga pengguna tidak perlu mengganti kompor lama. Tabung ini juga menggunakan material komposit serat karbon atau fiber yang jauh lebih ringan dibanding tabung gas konvensional. Nantinya masyarakat tak perlu lagi membeli tabung karena tabung akan dipinjamkan oleh distributor. CNG merah putih ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 5 miliar dolar AS per tahun dan menekan beban subsidi hingga 80 triliun rupiah per tahun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kini pemerintah tengah lakukan uji tahap ketiga terhadap tabung CNG termasuk dari aspek keamanan tabung. Kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah harus pakai tabung yang 3 kilo. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah, ini yang kita sekarang lagi uji coba, dia pakai valve. Ini yang kita coba. Nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung. Dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1000 cc. Ia juga menambahkan CNG sudah umum digunakan seperti di industri perhotelan, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis dan akan diproduksi mulai bulan Juli. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tengah mengkaji keluhan buruh terkait pengenaan pajak pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurutnya Kemenkyu masih pelajari dan pertimbangkan masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi diaseskan, katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada dibahasan juga Pak dari Kemenkyu Pak? Akan dibahas. Selama itu jas itu adil, dalam hal ini jas kan adil. Bisa bahasa kita kalau ngomong bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya jas, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya. PT Pertamina Persero mengakui kapal tanker Pertamina Pride yang membawa minyak mentah untuk Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz akibat kembali memanasnya kondisi di Selat Hormuz. Menurut VP Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron, pihak manajemen Pertamina masih memproses perizinan bagi kapal tanker Very Large Crude Carrier atau VLCC Pertamina Pride agar bisa melintasi Selat Hormuz. Hal tersebut dilakukan tentu dengan memperhatikan faktor keselamatan awak kapal, kargo, hingga kapalnya sendiri. Sementara itu, kapal tanker Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping sudah berhasil melewati Selat Hormuz pada 24 Juni lalu setelah sebelumnya sempat tertahan akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu adalah untuk di Cilacap. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi turunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala.
Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi. Sejumlah produk BBM non-subsidi turun harga, sementara harga BBM subsidi dan Pertamax harga tidak berubah. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian SDM tetapkan tarif listrik periode Juli hingga September 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam jaga stabilitas ekonomi serta pastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetapkan tarif tenaga listrik PT PLN Persero Triwulan 3 atau periode Juli hingga September tahun 2026. Bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tidak mengalami kenaikan. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hal ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Sehingga pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 tetap atau tidak naik. Sementara itu, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak alami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi UMKM. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tengah mengkaji keluhan buruh terkait pengenaan pajak pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurutnya, Kemenkyu masih pelajari dan pertimbangkan masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Kita lihat dulu keadaan lagi diaseskan, katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada di bahasan juga Pak dari Kemenkyu Pak? Akan dibahas. Selama itu jas itu adil, dalam hal ini jas kan adil. Bisa bahasa kita ngomong bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya jas, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya.